Kenapa aku waktu tergiur sama duit untuk kerja, karena waktu itu udah beasiswa udah diputus. Beasiswa aku diputus, terus akhirnya aku harus mau nggak mau harus cari duit, tapi ternyata malah cari duit terlena dengan cari duit itu, ternyata duitnya lebih banyak gitu. Negara Turki menjadi destinasi pelajar di seluruh dunia. Bukan hanya negaranya yang cantik dan bersejarah, tapi juga banyak menawarkan janji masa depan yang gemilang. Setiap tahun, ribuan mahasiswa-mahasiswi baru datang dari Indonesia, tersebar dari ujung barat sampai ujung timur. Tapi, tahukah kamu, ternyata perjuangan kuliah di Turki itu tidak mudah. Banyak sekali para pelajar yang gugur di jalan. Yang menjadi problem terbesar selama di Turki adalah bahasa. Bahasa Turki merupakan bahasa yang sulit untuk penutur berbahasa Indonesia. Sehingga bahasa Turki menjadi momok tersendiri bagi para pelajar. Ibu, Ya, kenapa? eh, aku pengen ngomong sesuatu. Kenapa? Ini Bu, aku dapat tawaran beasiswa kuliah di Turki. Aku pengen nyoba hal dan sesuatu yang baru. Jadi aku mau ke sana. Ibu tahu kan aku orangnya gimana. Nuha yakin? Bukannya kemarin mau lanjut kuliah di Indonesia aja? Ya namanya anak muda Bu, nggak mau jauh dari rumah. Apalagi ya nggak mau jauh dari ibu. Nah, biasanya juga main keluar daripada nemenin ibu di rumah. Bercanda Bu. Apapun keputusanmu, kalau ternyata kamu pengen kuliah di Turki, ya nggak apa-apa. Ibu cuma bisa doain dan ngasih semangat. Yang penting kamu... Iya, rajin belajar kan Bu. Ibu tahu sendiri, Nuha udah dari SD rajin banget. Lagian kenapa sih kamu pengen ke Turki? Yakin karena alasannya itu? Ya yakin lah Bu, ini aku dapat info tawaran beasiswa dari temen. Ibu kan tahu sendiri, aku orangnya suka mencari hal dan sesuatu yang baru. Jadi Turki ini menjadi tujuan yang menarik Bu. Aku bisa belajar di negara orang, aku bisa upgrade skill, mencari pengalaman baru. Apalagi beasiswanya mencakup uang makan, asrama, dan uang kuliah. Jadi ibu nggak perlu khawatir, ibu tinggal duduk, makan gorengan sama adik-adik. Awas aja kamu nanti di Turki cuma nelpon ibu buat minta uang. Kalau itu kan masih Bu, untuk nambah uang saku. Bercanda. Oh iya, untuk 3 bulan lagi beasiswa ini akan ada wawancara Bu. Insya Allah aku ikut dan ibu doain ya, semoga dapat hasil yang terbaik. Amin, ibu doain nak. Ton, jadi sebenarnya tuh gue kuliah ke Turki bukan keinginan gue sendiri. Emang sih pengen banget kuliah ke luar negeri, tapi nggak ke Turki juga. Tapi karena negara inceran gue tuh bakalan mahal banget kalau nggak pakai beasiswa. Ada sih beasiswa ya, tapi kebanyakan buat anak S2. Dan jadilah pas kemarin dapat info buat kuliah ke Turki, ya udah deh gue coba-coba aja. Dan lagian juga kan sama aja, kuliah ke Turki sama-sama kuliah ke luar negeri juga kan. Li, tapi jujur ya, gue sebenarnya nggak keterima di Indonesia. Jadi akhirnya gue coba-coba, alhamdulillah keterima. Oh gitu, berarti kita sama-sama coba-coba dong. Dan semoga aja hasil dari coba-cobain jadi hasil yang terbaik ya. Amin. Pengalaman kamu selama ini gimana? Oke, jadi ada satu pengalaman pahit. Aku pernah diomelin sama dosen. Jadi waktu itu di pertama kali masuk kampus ada suatu matkul tentang manajemen. Jadi dosen ngejelasin tentang manajemen dan tiba-tiba nanya tentang suatu kasus dan pendapat kita kayak gimana. Dan kebetulan kelas itu lagi kosong, lagi sepi. Dan entah kenapa aku ditunjuk buat menjawab pertanyaan tersebut. Aku nggak bisa jawab, aku cuma bisa jawab, maaf Pak, aku nggak tahu.
Dan alhasil dosen malah marahin aku. Dia bilang, kamu niat belajar nggak ke Turki? Kalau misalnya emang niat, masa pertanyaan kayak gini doang nggak bisa jawab? Ya aku cuma bisa jawab, maaf pak, bahasa Turki kau emang masih kurang bagus. Dan dosen malah lebih marah. Dia bilang, tempat kamu bukan di sini, tempat kamu di Tomer. Lancarin dulu bahasa Turki kamu, baru ke sini. Dan dari situ kena mental banget sih. Kalau kamu pernah mengalami hal yang sama? Pernah ada di satu titik waktu itu dimana aku mulai kenal sama uang, dimana udah mulai ada kerjaan, nge-guide, kemudian dan itu tuh duitnya banyak banget ya. Dari duit itu jadinya kayak mengorbankan kuliah aku gitu, dan akhirnya ya udah fokus ke kerja gitu. Kenapa aku waktu tergiur sama duit untuk kerja? Karena waktu itu beasiswa udah diputus. Beasiswa aku diputus, terus akhirnya aku harus mau nggak mau harus cari duit, tapi ternyata malah cari duit terlena dengan cari duit itu, ternyata duitnya lebih banyak gitu. Dan akhirnya ya udah aku kerja, terus habis itu kuliah aku tinggalin, tapi sampai ada satu titik aku merasa bahwa kayaknya udah terlalu banyak di aku main-main gitu, lupa kuliah, sampai ada titik di mana akhirnya orang tua nanyain gitu, ibu aku nanyain, kamu kapan selesai kuliah? Ini udah berapa tahun gitu, dan itu udah lumayan sampai 7 tahun dan udah hampir kena DO juga dari kampus. Akhirnya aku mau nggak mau harus fokus ke kuliah aku yang tinggal dikit lagi sebenarnya gitu. Ini aku mau ngabarin, aku kuliahnya udah lulus. Semua berkat doa-doa ibu. Tapi maaf banget ya bu, ini aku lama nyelesain kuliahnya. Ya Allah, alhamdulillah nak, alhamdulillah banget. Ibu ikut senang dengarnya. Selamat ya, kamu udah bisa berjuang sejauh ini. Alhamdulillah. Iya bu, makasih banyak. Ini gak lepas dari doa ibu. Karena ibu aku mudah ngelaluin ini. Selalu nak, pasti. Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat anak ibu. Kalau kamu gimana? Sakit hati sih pasti ya, apalagi dari kejadian dimarahin dosen kayak kemarin gitu. Alhasil cuma bisa nerima aja. Dari kejadian itu juga kayak jadi pertimbangan juga sih, bakalan lanjut kuliah di Turki atau enggak. Dan sebenarnya ke Turki juga bukan keinginan aku sendiri. Emang sih pengen kuliah di luar negeri, tapi udah selama 2 tahun ini ngejalanin kok kayak ngerasa nggak ada perkembangan. Dan secara jurusan juga sebenarnya masih belum sesuai, jadi kayak ngerasa stuck aja gitu. Tapi karena masih pengen usaha, jadi coba deh selama 2 tahun ini. Dan alhasil cuma kayak nggak ada perkembangan dan ngerasa stuck aja gitu. Ya jadi karena stuck gini kayaknya harus deh cerita ke ibu. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nak, kamu gimana kabarnya? Sehat aja kan? Kenapa kok tiba-tiba malam-malam gini nelpon? Bu maaf ya, chat kemarin belum aku balas. Oh gitu, nggak apa-apa nak. Kalau misalkan kamu ada masalah, ada yang galih pendam, cerita aja langsung ke ibu, ke bapak. Nanti biar kita bisa cari bareng-bareng solusinya. Setelah 2 tahun ini, aku ngerasa kayak kesulitan dan kayak nggak cocok gitu. Jadi kayaknya aku ngerasa udah nggak kuat deh buat lanjut di sini. Maaf ya Bu. Galih, ibu, bapak, adik-adikmu, kakakmu, selalu doain Galih yang paling baik. Biar Galih dimudahkan, dilancarkan kuliahnya, dimudahkan juga urusan-urusan di sana. Jadi kalau kamu cerita ke ibu atau bapak, ibu sama bapak jadinya nggak kepikiran. Bang, congrats ya udah lulus nih. Pasti banyak banget cerita perjuangannya sampai lulus sekarang.
BTW gue punya cerita bang. Waktu itu gue lagi di bis sama si Johan. Terus gue ngobrol sama Johan. Gue lagi cerita-cerita. Gue ditegur sama supirnya. Kata supirnya itu, oh iya Banjo, jangan berisik, diem. Padahal di situ kondisinya yang berisik bukan cuma gue doang berdua. Yang lain juga penumpangnya pada berisik. Iya dah bang. Waktu gue di bis juga tuh kan diliatin. Kita kan kaget tuh. Daripada kita buat masalah ya udah diemin aja dah. Iya emang gitu. Nah, yang perlu kalian tahu, kebanyakan mahasiswa Indo di Turki, dan yang kadang aku lihat nih, banyak dari mereka yang seenaknya aja. Padahal mereka kan hidup di negara orang lain, yang mana bahasa, karakter, budaya, dan kebiasaannya aja nggak sama sama kita. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ juga langit dijunjung. Intinya di Jo, ketika kalian udah di Turki, kalian kudu survive. Karena kalian harus ingat komitmen ke orang tua dan diri sendiri. Ketika kalian udah mau ke sini, kalian ingat tujuan. Karena kalau menurutku ya, ketika kita punya plan yang matang dan mental yang kuat, insya Allah kita bisa ngelewatin itu. Ya, yang namanya frustasi, marah, sedih, bahagia, itu pasti ada. Dan ketika kalian bisa ngelewatin itu, berhasil kalian taklukkan, kalian jadi pemenang. Dan kalian akan melihat ke belakang lagi. Wah, ternyata aku pernah begini. Dan berhasil melewati proses itu. Menjadi kenangan indah buat kita. Gimana nih? Udah ada keputusan? Ya udah ada. Kayaknya gue bakal balik ke Indonesia aja deh. Lu yakin sama pilihan lu? Ya insya Allah. Lagian juga gue udah doa, terus juga udah minta banyak petunjuk. Ya lu tau lah gue di sini kayak gimana. Bahasa susah, gue juga nggak nyaman. Ya kan gue di sini juga bukan keinginan gue sendiri. Ya tapi gue masih pengen usaha aja gitu nyusahin di sini. Ya emang sih orang-orang struggle-nya mungkin lebih daripada gue. Tapi kok gue kayak nggak bisa gitu, nggak bisa ngejar mereka. Stop lah ngomong kayak gini lagi. Lu aja. Orang lain ya orang lain aja. Nggak usah lah banding-bandingin. Toh semua sama. Udah sama-sama berjuang. Tapi mungkin emang jalannya aja yang beda. Kalau emang keputusan lu kayak gini, nggak apa-apa. Tapi gue pesen, lu jangan merasa lu nggak lebih baik daripada mereka. Semua udah ada porsinya masing-masing kok. Pokoknya ya, gue nggak mau dengar lu ngomong kayak gini lagi. Banyak kok yang bisa orang lakuin, banyak juga yang bisa lu lakuin. Iya, sorry. Tapi gue udah yakin sih bakal balik ke Indonesia. Tapi cuma belum bilang aja ke orang tua. Ya udah, kabarin aja orang tua lu sekarang. Bu, aku merasa lebih yakin untuk pulang ke Indonesia aja. Dan insya Allah aku nggak akan menyesal dengan keputusanku ini. Aku juga nggak akan menyesal pernah kuliah dan berjuang di sini. Karena menurutku di sisi lain aku bisa dapat pembelajaran dan pengalaman yang mungkin nggak bisa aku dapat di Indonesia. Gimana menurut Ibu? Alhamdulillah kalau kamu udah punya keputusan nak, apapun itu, kami semua di sini insya Allah selalu mendukung Galih dan berharap yang paling baik. Iya betul tadi apa yang Galih bilang. Jangan sampai Galih menyesal pernah sekolah di Turki. Jadikan apapun yang Galih dapatkan di Turki sebagai pembelajaran. Jangan sampai juga ketika Galih sampai di Indonesia, Galih akhirnya menyesal karena meninggalkan Turki. Jadi kamu harus bertanggung jawab ya nak sama keputusan yang sekarang kamu ambil. Jadi kapan rencana kamu mau pulang ini? Sekarang apa kegiatan kamu setelah lulus? Jadi waktu itu karena memang benar-benar keinginan dari ibu aku untuk lulus, itu yang jadi motivasi aku benar-benar untuk lulus. Dan aku percaya ketika ibu aku bilang selesaikan yang udah kamu mulai, maka semua itu akan berjalan dengan baik kok nantinya gitu. Dan mungkin berkat doa ibu juga, ya alhamdulillah bisa kerja juga gitu. Yang sekarang sambil nyambi-nyambi juga di atas perdagangan juga, terus juga sambil kerja juga full time di sebuah perusahaan di Turki, di bursa juga ekspor impor, nah kayak gitu. Apa pesan kamu untuk mahasiswa Indonesia yang di Turki maupun yang ingin ke Turki? Kalau kamu memang masih calon mahasiswa yang mau ke Turki, kayak kamu masih SMA tapi kamu pengen ke Turki nih, ada dua. Kalau kamu benar-benar
pengen banget dan kamu udah tahu nih, oh bahasa Turki susah. Yang kedua, plan aku setelah ke Turki mau seperti ini, aku mau ngambil jurusan seperti ini. Itu bagus. Kamu tahu gimana pendidikan, oh aku udah tahu kok gimana sistem pendidikan di sana di Turki. Itu bagus karena mayoritas kuliah di Turki itu sekedar ya udah lulus gitu. Tapi nggak diajarkan tuh bagaimana bersikap kritis, tidak diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan baik antar mahasiswa gitu. Jadi ya memang di sini itu sistem pendidikannya kurang, walaupun masuk standar Eropa gitu. Tapi bukan berarti masuk standar Eropa itu lebih baik daripada Indonesia. Menurutku seperti itu gitu.